Kami ucapkan mudahan Allah lancarkan rezekinya bagi beliau dan bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhakkur wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahil karim wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Allahumma بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali, belajar kembali sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melewati jalan yang terbaik, jalan yang paling cepat, jalan tol menuju keridhaan Allah, yaitu tak lain dan tak bukan adalah jalan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan cinta merupakan sebuah jalan yang paling cepat untuk mendapatkan sebuah harapan kita. Dan kita belajar Syama'il Muhammadiyah tujuannya untuk apa? Untuk tambah maklumat lagi tentang kepribadian Nabi, tambah info lagi, maklumat lagi, untuk lebih dekat lagi kepada sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah diucapkan dalam lisannya, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama mereka yang dicinta. Maka dari itu mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan gerakan ini sebagai gerakan yang terbaik untuk mendekatkan kita kepada orang yang kita cintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dunia walaupun kita tak bisa memandang beliau, rohani beliau bersama kita, sehingga nantinya setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada batasan umur kita, yang akan menyambut pertama kali adalah baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kami dengar Habib, khususnya ketika sebuah perjuangan dalam kebaikan itu kan kadang butuh perjuangan sedikit. Dan kadang perjuangan itu membosankan. Ada potensi kita akan bosan untuk menerapkan sebuah perlakuan ataupun pekerjaan, apalagi pekerjaan tersebut berhubungan dengan ritual keagamaan. Hadir majelis, kita belajar, walaupun durasinya hanya berapa jam, 2 jam saja setiap minggu, ada potensi bosan tuh ada. Apalagi orang yang duduk di pondok pesantren. Alhamdulillah kita kehadiran tamu kita, beliau adalah saudara saya yang teman seperjuangan. Jadi beliau sama-sama beliau bernama Al-Habib Baihaqi Al-Idrus dari kota Pontianak. Kita doakan mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan semoga beliau datangnya ke sini membawakan nur, membawakan sir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita dulu di pondok seperti itu juga. Bosan, kapan lulus, kapan keluar. Sehingga ketika kebosanan itu lawannya apa? Kesabaran. Walaupun kita menekuni pekerjaan tertentu, entah itu berupa hal ibadah, entah itu berupa gawian kita, entah itu apapun, pasti ada potensi bosan di sana. Sehingga bosan itu dicegah dengan sabar. Kenapa harus bersabar? Karena imbalan yang akan Anda terima adalah sebuah imbalan yang tak ternilai harganya.
yaitu keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, keridhaan Sang Khalik, Sang Maha Penguasa, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang akan memberikan kepada kita nikmat yang menjadi sebuah kenikmatan yang sifatnya abadi. Apa itu Habib? Surganya Allah. Mudahan kita termasuk orang yang masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit Habib guru kita pernah beliau, saya ceritakan pengalaman saya bahwa saya berada di satu titik jenuh karena mohon maaf kesibukan kami khususnya berperan dengan banyaknya orang. Antum yang hadir di sini bukan 1 2, banyak. Sehingga apa? Kami harus memuliakan antum sebagaimana itu yang telah diajarkan oleh Rasul kepada kami. Saya muliakan sebisa kami. Sehingga kadang ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kodratnya manusia dicipta itu akan ada pecinta dan akan ada orang yang membenci. Jangankan kita sebagai makhluk yang biasa yang penuh dengan dosa, Nabi pun seperti itu kan. Jangankan Nabi, Allah yang menciptakan itu manusia, Allah pun difitnah. Dikatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki pasangan, sehingga menyebutkan nisbat sebuah kekurangan kepada Sang Khalik, Sang Penguasa, yaitu Tuhan kita. Sehingga ya kita boleh berduka ketika adanya potensi-potensi tersebut yang memojokkan kami. Sehingga kami sampaikan Habib, saya ceritakan semuanya ke guru kami. Sehingga kata beliau apa? Habib, beliau sendiri yang mengucapkan kepada saya, Habib Segaf Baharun, Habib, di dunia ini gak ada yang enak. Orang yang punya mercy pun tetap gak enak. Tetap dia akan ada sebuah momen dia akan bela sungkawa, dia akan sedih. Karena sedih dan senang itu konsepnya dunia. Semua orang yang kaya raya, yang dia memiliki harta, memiliki apapun yang dia inginkan, dia akan digapai dengan kekuatan hartanya. Pasti dia memiliki problem dalam keluarganya, entah dalam sisi lainnya, sehingga dia akan bersedih. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami pun seperti itu. Dah ada Habib, cuman tahu Habib, nanti kata beliau, yang paling nikmat itu apa? Yang paling nikmat ketika sudah akan saatnya Allah jemput ajal kita, yang pasti itu terjadi, yang menyambutnya adalah Rasulullah. Sehingga apa? Itu memberikan sebuah semangat lagi bagi kami, motivasi lagi bagi kami bahwa ya Allah, kami berjalan di sini, kami belajar di sini, kami mengajarkan akhlaknya Nabi hanya dengan satu hal, hanya demi satu hal. Tujuan kami ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, ingin diakui sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, mudahan rasa bosan ini bisa hilang, bisa terkikis, bisa diselimuti oleh Allah dengan kesabaran, sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan hal yang pantas untuk kita perjuangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk berkarya, semangat lagi untuk menjadi peran yang lebih baik lagi. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin, pecinta Nabi, para orang yang menyimak kita. Ya alhamdulillah yang bisa berhadir, bisa mengambil waktunya, mengorbankan waktunya untuk datang ke sini untuk mendengarkan kajian ini. Dan juga mereka yang belum sempat, yang menonton siaran langsung dari live streaming Riyadhus Shalihin di Facebook, dimanapun Anda berada, kami ucapkan ribuan terima kasih, bahwa insya Allah ini menjadi dorongan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, kita langsung baca kitab. Habib di sini biasa baca kitab Syama'il Muhammadiyah Habib, karangan Imam At-Tirmidzi. Izin Bib ya untuk baca Bib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin.
ila an qala babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menerangkan tentang peribadahan Rasulullah dalam menunaikan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini diriwayatkan dari wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi haddatsana Sufyan الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أنبأنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه. وبه إليه قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله قالتا ما ديم عليه وإن قل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآيات رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. Alhamdulillah. Itu tadi hadisnya. Pahamlah? Bisa dijelaskan? Bismillah. Bab masih yang menerangkan tentang sesi tadi, yaitu puasanya Nabi cuman di bab akhir. Walaupun temanya adalah yang menerangkan tentang puasanya Rasulullah, cuman pembahasannya sekarang tidak. Pembahasannya bukan ke puasa. Karena kita menyesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi dari Siti Aisyah. Alqamah beliau menanyakan kepada Siti Aisyah, siapa beliau? Siapa Siti Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Istri Nabi, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang yang puasanya itu puasa dahron, puasanya setiap hari. Kapan itu? Setelah meninggalnya Rasulullah. Setelah meninggal Nabi, beliau melaksanakan puasa dahron, puasa selama-lamanya. Setiap hari beliau berpuasa, kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa di dalamnya. Di antaranya apa? Di antaranya Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamit Tasyrik. 10, 11, 12 di hari apa? Hari raya haji. Thayyib. 10 ini hari raya haji. Berarti 11, 12, 13. Seperti itu. Itu yang diharamkan kalau tidak salah. Thayyib. Sekarang dikatakan, ya Rasulullah, wahai ibunda dari umat mukmin, ya wa ummahatukum wa azwajuhum ummahatuh. Thayyib. Bahwasanya istri dari Nabi itu merupakan ibunda kita seberatan. Ibunda seorang mukmin.
Ibunda kita ditanyakan oleh salah satu sahabat Nabi, wahai Ummul Mukminin, akana Rasulullah yakhussu minal ayyami syai'a? Wahai umat ataupun wahai bunda, wahai Ummul Mukminin, apakah Nabi itu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melakukan sebuah peribadahan, entah itu di puasa ataupun yang lainnya? Jadi jikalau ada waktu khusus Nabi akan melaksanakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini Siti Aisyah membantah hal tersebut. Dan beliau mengatakan apa? Kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Jadi kata beliau, Nabi itu tidak mengkhususkan beberapa waktu saja, tidak. Melainkan pekerjaan yang didalami dan dilaksanakan oleh Rasulullah dalam perwujudan ibadahannya, yaitu dalam ibadah beliau, satu konteksnya, kuncinya satu. Apa itu? Kana amaluhu dimah. Bahwasanya pekerjaan yang dilaksanakan beliau adalah pekerjaan yang sifatnya istiqamah. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya Nabi itu berperan dalam ibadah dengan sebuah keistiqamahan yang dilaksanakan beliau. Kenapa Habib? Karena kita memiliki sifat bosan di antaranya. Oke, kita bisa, siapapun dari buhan pian ini bisa melaksanakan ibadah. Salat 100 rakaat insyaallah semuanya bisa. Tergantung dari semangatnya masing-masing. Setelah mereka melaksanakan sholat beberapa rakaat, ratusan, puluhan rakaat, setelah itu dia tinggalkan ibadah yang lainnya. Itu yang salah. Atau bisa dikatakan apa? Anget-anget ayam. Kalau ujar peribahasa Jawa, apa itu? Pian tahu ayam itu anget awalnya, cuman gampang kering. Nah, jangan sampai semangat kita loyo karena itu juga. Ketika mendengarkan ceramah, dari Habib Jun, dari Habib Fulan, dari ulama Fulan, tergerahkan semangat untuk melaksanakan ibadah. Hanya bertahan seminggu, guys. Setelah itu loyo lagi. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan apa? Lebih baik bahwasanya khairul amal madama wa in qalla. Paling baiknya amal itu adalah amalan yang sedikit tapi continue, tapi istiqamah. Kenapa Habib? Kenapa kekontinuan itu, istiqamah itu menjadi patokannya? Satu hal, Allah katakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Allah katakan wasbir. Apa? Wasbir, sabar. Dan hendaklah kalian bersabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, kepada mereka yang datang ke dalam kehidupan kalian. Porsi mereka dalam kehidupan kalian bukan dalam ranah bisnis, bukan. Porsi mereka dalam kehidupan kalian bukan dengan tujuan yang lain kecuali mengajak kalian untuk beribadah. Berarti apa? Ini porsinya Nabi, ya enggak? Porsinya Nabi kepada umatnya. Porsinya Nabi kepada para sahabat. Karena apa? Dari lisan Nabi kepada para sahabat yang mengajarkan kebaikan kepada sahabat. Sekarang kalian tinggal di tahun 2022 yang tidak ada Nabi. Cuman ada penyampai lidah Nabi di antara kalian. Siapa mereka Habib? Pewaris Nabi. Siapa mereka? Ulama. Di antara kita ada para ulama, yang dimana kedatangan, kehadiran ulama tersebut di hati kalian, di kehidupan kalian, apa? Untuk mengaitkan urusan bisnis? Tidak. Bukan itu tujuan utamanya. Dia hadir dalam setiap kegiatan kalian, dalam kehidupan kalian, karena ingin mengajak sebuah kebaikan kepada kalian. Mengajak.
Yad'una rabbahum, mereka mengajak kepada Allah. Bil ghadati wal asyi, dari siang maupun paginya, dari malam ataupun siangnya. Sehingga apa? Oke, saya datang. Contoh, mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya untuk menjadi penyampai lisan Rasulullah. Saya katakan, Bapak Ibu, yuk kita tunaikan salat duha. Karena Nabi A B C D E F G, saya jelaskan. Setelah itu saya katakan, yuk kita menunaikan sholat witir di malam hari. Sehingga kita sudah tahu toh, itu merupakan ajakan dari ulun. Karena apa? Ulun tidak bisa menarik kalian, memaksa kalian untuk melakukan ibadah. Tidak bisa. Karena Allah telah berikan kepada kita porsi yang sangat besar yang menjadi kenikmatan yang utama ketika kita dijadikan seorang manusia. Kita diberikan akal sehat, kita diberikan pikiran, dan anak tawarkan yang baik kepada kita. Sehingga apa? Orang pintar akan memilih yang baik. Orang yang enggan acuh tak acuh, dia akan biasa saja. Sehingga apa? Yang baik-baik tadi, setelah dia mau, dia hadir ke majelis, dia hadir ke tempat yang baik, butuh sabar. Wasbir, sabar. Kenapa Habib? Karena yang kita harapkan suatu hal yang besar tadi, surganya Allah. Surganya Allah digapai, surganya Allah diperjuangkan. Apa kata Sayyidina Imam Habib Ali Al-Habsyi? Al-jannatu ma fi balash. Surga itu tidaklah hal yang tidak bernilai, nilainya tinggi, butuh diperjuangkan. Maka dari itu kuncinya yang diucapkan oleh Allah, sabarlah. Wala ta'du ainak. Setelah itu apa? Jangan dibanding-bandingkan dengan urusan dunia. Karena kalau sekarang saya banding-bandingkan, kita seberataan di sini, sampean punya waktu. Bahkan orang-orang pembisnis katakan apa? Time is money. Waktu itu adalah harta, duit. Sekarang banyak yang punya toko, yang mudahan Allah berkahkan tokonya. Banyak yang begawi, mudahan Allah berkahkan gawiannya di setiap aspek dari kehidupan kita masing-masing. Antum korbankan, antum tidak buka toko. Yang punya kesibukan besok harinya saya harus rutinitas bekerja, masuk kantor, sekarang saya tidak istirahat demi itu. Nah, sehingga apa? Yang kita tarik ulurkan ini bukan perbandingan mana dunia yang harus kita kejar, mana akhirat yang harus kita kejar. Bukan seperti itu. Kita di tempat yang baik ini sudah, jangan ditolak ukurkan dengan harta. Makanya Allah katakan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Kenapa Bu yang dimuliakan oleh Allah? Ibadah itu konsepnya untuk Allah. Iya tidak? Iya tidak? Apakah ibadah untuk mertua kalian? Tidak. Apakah ibadah untuk dihimungi oleh istri? Tidak. Kalau sudah ibadah pasti yang lain akan himung. Iya jelas. Cuman jangan jadikan mereka sebagai landasan utamamu untuk beribadah. Ibadah untuk Allah. Sehingga yang patut menjadi prinsip kita dalam kehidupan kita, tanamkan dalam jiwa ini perasaan baik kepada Allah. Husnudzan billah. Karena kita tak memiliki daya dan upaya untuk menilai orang selain diri kita sendiri. Tidak bisa saya menilai bagaimana kedekatan Anda dengan Allah. Yang tahu siapa kodrat itu? Diri kita sendiri yang pertama. Yang pertama diri kita sendiri. Bagaimana kedekatan saya dengan Allah? Bagaimana saya letakkan keutamaan Allah dalam hati kita? Makanya penting husnudzan. Husnudzan itu sangat penting. Coba kita lihat satu porsi di bulan ini ketika Nabi hijrah. Bagaimana Nabi hijrah? Nabi hijrah itu dengan penuh perjuangan yang dahsyat. Saya cerita ini bahwasanya Nabi itu bukan sehari dua hari perjalanan hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan 1-2 hari, 14 hari dalam riwayat. Padahal Habib Nabi itu kan keistimewaannya bisa melipat bumi. Sering diucapkan dalam hadis ini ada. Ka'annal arda tutwa alaih.
seakan bumi berlipat, sehingga apa? Ketika Nabi berjalan tidak ada sahabat yang mampu menandingi kecepatan jalannya Nabi. Padahal Nabi biasa saja jalannya. Dan Nabi juga punya burak. Perjalanan jangankan Madinah, perjalanan menuju 7 lapis langit dalam hanya waktu sekejap saja. Tapi kenapa pada saat itu Nabi dalam perjalanan menuju Makkah ke Madinah penuh dengan perjuangan dan cobaan. Bahkan Nabi dengan jalan yang tertitih-titih, dengan tidak memiliki kendaraan yang memumpuni untuk memperjalankan 2 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih dikejar-kejar. Siapa di antara yang mengejarnya? Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik atau Suraqah ibnu Naufal. Suraqah namanya. Sehingga apa? Coba lihat bagaimana konsep ataupun perasaan yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikejar ini bukan untuk dicium tangannya, bukan untuk dikasih amplop Nabi, tidak. Ingin digetel. Ingin dihabisi, ingin dieksekusi mati. Wajar toh? Wajar, sangat wajar jikalau Sayyidina Abu Bakar pada saat itu mengkhawatirkan keselamatannya dan keselamatan Nabi. Sehingga Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di salah satu gua. Ingat, gua itu bukan dalam, tidak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar pada saat itu? Ya Rasulullah, jikalau mereka menundukkan sedikit aja badannya, niscaya kita ketahuan. Apa kata Rasulullah? Dengan penuh percayanya kepada Allah, dengan sangka baik yang begitu besar kepada Allah, apa kata beliau? Ma dhannuka, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Jikalau tidak ada ya kita berdua ini, orang ketiga kita adalah Allah. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Jangan sedih. Jangan gelisah. Bahwa ketahuilah, di balik itu semua ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Bahwa Allah bersama kami. Itu konsep Nabi ketika beribadah. Menghadirkan setiap keluh kesahnya. Yang pertama kali kepada Allah. Meminta sebuah permintaan kepada Allah. Menggantungkan harapan kepada Allah. Jikalau mereka dalam keadaan diberikan musibah, dia akan sandarkan diri mereka kepada Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang sudah beriman seperti itu, dia akan tenang. Paling tenang hatinya mereka. Karena mereka sifatnya aulia apa? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah sumpah, tak pernah apa. Karena apa? Sandarannya kepada Allah. Itu yang kami harapkan. Itu yang juga kami bisa sertakan di dalam setiap batin dari kita. Di saat, mohon maaf, keimanan diobral dengan sangat murah. Mohon maaf, di saat agama tidak menjadi perkara yang penting lagi, sehingga gampang untuk melakukan sebuah hal yang bahkan dimurkai oleh Allah. Itu beda dong dengan kita. Bolehlah yang lain seperti itu, cuman kita jangan. Karena kita anak majelis. Kita anak yang orang-orang yang tahu tentang bagaimana kita mengkondisikan diri di saat fitnah yang besar itu. Suraqah datang kepada Rasulullah. Dalam tanda kutip, datangnya beliau ke hadapan Nabi di saat hijrah itu dengan menghunuskan pedang. Karena apa? Kata Suraqah ketika bertemu dengan Nabi, beliau diberikan imbalan itu kalau tidak salah 100 onta, 100 tunggangan yang mahal di zaman itu, dengan beberapa koin-koin emas, asal dia bisa membawa pulang Rasulullah dalam keadaan hidup atau meninggal. Ya Allah, ketar-ketir Sayyidina Abu Bakar melihat, karena Suraqah ini terkenal pemburu bayaran, pembunuh bayaran yang mahir di dalam konteks pembunuhannya. Dia memiliki kuda yang
memumpuni perjalanan yang biasa dikaitkan 5 hari, dia bisa beberapa hari saja. Oke. Ketemu dengan Nabi, dilihat jejaknya perjalanan Nabi, akhirnya subhanallah ketemu. Ketika ketemu, beliau ini menaiki kudanya ingin menghampiri Nabi, dan pada saat itu dalam riwayat perbedaan antara beliau dengan Nabi hanya 2 meter saja, hanya ukuran satu kuda saja. Datang gugur, mendatangi lagi gugur lagi, sehingga beberapa upaya untuk mendekati dan membunuh Nabi tidak bisa. Karena apa? Karena adanya halangan, yaitu jagaan dari Allah. Sehingga tidak mampu dia untuk menggerakkan tubuhnya, tidak mampu dia untuk melajukan kudanya di saat beberapa meter dari pertemuan beliau dengan Nabi. Sehingga apa? Ucapan Allah, wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah yang menjaga Rasulullah dari mara bahaya manusia. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga sudah putuslah semangat dia. Dan dia katakan, araftu annaka mamnu, annaka rajulun mamnu. Aku tahu bahwa engkau ini bukan sembarangan orang, engkau dijaga. Bahwa buktinya saya akan membunuhmu, saya tidak bisa. Kalau seperti itu, kata Nabi, pulanglah engkau. Jawaban Suraqah, ya Muhammad, bagaimana aku pulang sedangkan imbalannya sangat besar? Apa yang kau janjikan? Nyaman banar gitu nah. Ini kesempatan depan mata sudah. Apa kata Nabi? Oh, kalau itu yang kau inginkan, kata Nabi, tuh lihat siwarai Kisra, gundukan ataupun pundi-pundi emas yang dimiliki oleh Persia itu untukmu, ujar Nabi. Maka ketawalah Suraqah ini. Ya Muhammad, engkau janjikan aku pundi-pundi Persia, yang pada saat itu Persia adalah negara kuat, sedangkan yang menjanjikan aku adalah seseorang yang kabur, seseorang yang tidak punya kekuatan, seseorang yang bahkan takut dengan kaumnya. Tapi aku tahu Muhammad, ini kesaksian orang yang tak beriman. Aku tahu ya Muhammad, engkau tidak pernah berbohong. Apa yang bisa aku pegang dari ucapanmu? Maka subhanallah, Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, tulislah surat. Tulis, didikte oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah, yaitu min Rasulillah ila Suraqah. Dari Muhammad kepada Suraqah. Tulisan perjanjian. Bahwa engkau telah diberikan oleh Nabi Muhammad pundi-pundi harta yang ada di Persia sana. Simpan oleh Suraqah, dia balik. Setelah itu, subhanallah, beliau sampai ke posisi meninggalnya Rasulullah. Beliau hidup di kehidupan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar dia hidup, dia mengalami dekade itu. Dia hadir di kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar diganti Sayyidina Umar, dia hadir, dia hidup. Sayyidina Umar tiba-tiba datang ke mimbar, beliau berkhutbah dan memanggil Suraqah, ya Suraqah, saksikanlah bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah itu benar. Apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah itu benar. Maka Persia telah takluk. Ambil pundi-pundi emas untukmu. Dan pada saat itu Suraqah sudah tua. Coba lihat. Itu bahwasanya Nabi ini tidak pernah berbicara tanpa fakta dan tanpa bukti. Dan pembicaraan Nabi itu benar. Itu kita konsepkan ke hal dunia ya, belum akhiratnya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita beribadah itu karena telah dijanjikan, bukan hanya dari Rasulullah, melainkan dari Allah. Ingat saya sampaikan pada saat itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha
wa qalat khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika sampai ke pintu surga, mereka akan ditarhib, mereka akan diterima dengan lapang dada oleh para malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, dan dia dipersilahkan untuk masuk surga dan dia akan selama-lamanya di dalam itu. Mereka yang mengucapkan apa? Yang hadir pada saat itu, yang mudahan kita seberataan menjadi penghuni surga yang ada pada saat yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang diucapkan oleh mereka? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjanjikan kepada kami sehingga pada hari ini aku lihat bahwasanya Engkau telah menepati janjimu dengan surganya Allah yang begitu megah. Berbuat baik, ini konteksnya. Berbuat baik itu, berbuat baik dengan ibadah tertentu, jangan berharap dikembalikan lagi, dibalas kebaikannya oleh manusia. Karena apa? Ketika Anda berbuat baik kepada manusia, fawallahil azim, kebanyakan Anda kecewa. Karena apa? Kadang orang yang kita baiki, dia tidak tahu, tidak bisa memberikan kebaikan juga kepada kita, sehingga apa? Kita kecewa. Berbeda dengan kita berbuat baik untuk niatnya, tujuannya untuk Allah dan Rasul. Jadi berbuat baik itu tanpa ada balasan. Berbuat baik, jadilah diri baik, karena ini yang diperintah oleh Allah. Ketika kita memberikan kebaikan, bukan untuk dibalas, melainkan apa? Melainkan ini adalah sebuah jalanku untuk menggapai ridho Rabbku, untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bersabarlah dengan itu. Wasbir nafsak, sabar. Panjangnya ulun nih, lanjut. Baru satu hadis. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan ketika melihat ada seorang fulanah. Fulanah ini nama orang yang di blur bahasanya. Dilihat di sini sebentar. Siapa fulanah ini yang diucapkan dari hadis yang kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa ismuha al-Haula, namanya Haula, nama orang ini. Jadi kisahnya ini, Haula ini kawannya Siti Aisyah, kawan akrab. Jadi beliau ini menginap di rumahnya Siti Aisyah, berarti nginap di rumahnya Rasulullah. Pada saat itu terdengar bahwa Haula ini kada guring malam. Wah, luar biasa, beribadah terus nih. Nah, terlihat Rasulullah ini memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki semangat yang besar, kekuatan yang besar untuk beribadah, maka dipersilahkan oleh Nabi. Tapi kadang ada orang yang lemah badannya, cuman dia paksakan untuk ibadah, kadang Nabi itu larang mereka. Salah satunya adalah Haula. Haula ini mungkin memiliki postur badan yang lemah, dia kuatkan diri untuk beribadah sehingga ibadahnya mengganggu kesehatannya mungkin, ataupun dia terlalu memaksakan, mungkin dia terlalu kecapean, sehingga Nabi mengatakan apa? Faqala Rasulullah alaikum minal a'mal ma tatiqun. Alaikum, wahai umatku, ketika engkau mendalami beribadah dengan suatu ibadah, beribadahlah sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan kekuatanmu. Engkau dengan Habib Abu Bakar Al-Idrus jauh, jangan samakan. Habib Abu Bakar Segaf itu ketika beribadah sampai kadang keluar dari rumahnya 15 tahun. Mengatek apa? Tasbih ya. Amun kita kadang usah mengatek tasbih sampai ribuan, kadang apa? Tangan kita basah murat sudah. Sampai geringgingan bahasanya apa? Kesemutan. Nah, jadi apa? Konsep dari ibadah sesuaikan dengan kemampuanmu, seperti itu. Fawallahi, engkau tidak akan bosan untuk menunaikan ibadah ketika peribadahan tersebut
tidak sampai membuat engkau ini berkorban lebih besar. Maksudnya apa? Ketika engkau ini biasa saja, oke, sekarang sholat witir itu ada 11 rakaat paling banyak. Ya, engkau lakukan 11 rakaat tapi penuh dengan perjuangan, uyuh badan. Ada yang 2 rakaat cuman lebih luas kita, sehingga apa? Yang tenyaman itu yang lebih luas, lebih fresh. Nah, itu yang dilakukan, tapi dengan tanda kutip istiqamah. Sehingga, mohon maaf, ini membahas masalah ibadah, saya jelaskan sedikit. Ada beberapa sunif dari manusia, ada beberapa golongan yang dari manusia ini, dia memperjuangkan itu. Dia memperjuangkan urusan ibadahnya, sehingga perjuangan tersebut kadang tak masuk logika. Dia berdiri berjam-jam, contohnya baca surat Al-Baqarah berjam-jam sampai bangkak batisnya. Ada yang seperti itu. Nabi pun seperti itu. Nah, ada golongan manusia yang kadang dia melaksanakan ibadah dengan at-takalluf, dengan memberikan porsi yang lebih lagi, harapannya untuk menggapai ridha Allah. Nah, sehingga apa yang diucapkan oleh ulun tadi, Habib Abu Bakar As-Segaf sampai 15 tahun seperti itu. Ada juga, ayo kita dengar Sunan Kalijaga. Bagaimana prosedurnya beliau? Beliau bersemedi, ya enggak, sampai berlumut. Akhirnya apa? Keluar jadi wali. Orang yang enggak paham bilang apa? Kok ada orang kayak gitu? Dia enggak sholat Jumat kok tiba-tiba jadi wali. Nah, orang yang hanya memandang satu sisi saja, sisi logis. Saya akan jawab, sholat Jumat akan wajib dilaksanakan ketika ada 2 kriteria pada dirinya. Yang pertama apa? Dia adalah orang yang baligh. Maka sholat tidak akan wajib bagi mereka yang belum baligh. Seperti itu. Anak kecil wajib sholat? Tidak, belum wajib, karena dia belum baligh. Terus yang kedua, orang yang berakal sehat, orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang sehat, yang bisa membedakan mana buruk dan mana baik. Sehingga orang gila wajib kada sholat? Kada. Orang koma wajib kada? Kada. Karena apa? Hilang akalnya. Orang yang lagi mabuk, dalam tanda kutip ketidaksengajaan mabuknya. Ada pil nih, ditukarkan. Ini pil botrek, cuman yang nukar salah, nukar jinet, mabuknya. Nah, mabuk yang seperti ini ketika tidak ada kesalahan, tidak ada kesengajaan, maka mabuknya tidak menjadi dosa. Wala taqrabus shalat wa antum sukara, tidak boleh. Jadi maksudnya apa? Baligh akilnya harus melekat dalam hati seseorang, dalam diri seseorang, baru dia wajib. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga masuk akalkah kita mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga pada saat itu dia bersemedi dengan berzikir kepada Allah, jelasnya kalau orang itu orang yang masih sampai ataupun masih ada kesadaran dirinya, tidak mungkin dia akan dilumuti oleh lumut. Tidak mungkin dia akan diselimuti oleh akar-akar. Tidak mungkin. Karena apa? Akar itu tidak akan menempel kepada benda bergerak, ya enggak? Nah, sedangkan dia sukunkan badannya, dia tidak bergerak sama sekali. Coba kita yang memiliki kesadaran, wallah, jangankan kita betah, untuk hitungan berapa banyak zikir kita. Burit kita sudah kalau sudah duduknya lawas, kesemutan seberataan. Nah, maka dari itu seakan ketika sudah dia memaksakan dirinya dengan ibadah, dengan ritual tertentu, kadang ada saatnya Allah cabut itu perasaan dirinya. Itu masalah tasawuf itu jauh. Nah, cuman kita mengerti bahwasanya ada golongan-golongan dari aulia itu yang mereka bersih kokoh, berjuang penuh untuk menggapai ibadah yang lebih tinggi lagi.
Sehingga mereka jadi wali, pantas. Sesuai dengan apa? Kemampuan mereka, sesuai dengan kelas mereka. Kita bagaimana Habib? Tanamkan dulu dalam hati. Ayo ibadah kita untuk Allah. Ayo kita husnuzan kepada Allah. Ayo kita bersabar dalam ibadah kita. Antum hadir majelis harus bersabar. Antum salat 5 waktu harus bersabar. Nah seperti itu. Dan jangan, ini nasihat dulu, jangan hanya menerima ataupun hanya mengiyakan dengan rutinitas kita saja. Tambahi kalau bisa. Kenapa? Kalau seperti itu, kita dengan niat kita datang sudah dapat pahala. Tapi beda nggak? Yang niat dapat pahala dengan yang bujur datang, beda. Lebih besar pahala yang datang, kan seperti itu. Nah antum niatkan, seandainya kita sebagai umat Rasulullah, kita cinta dengan Nabi, kita bacakan maulidnya setiap minggunya, yang dikatakan Nabi akan hadir setiap dalam pembacaan maulid. Itu yang kita yakini. Hanya segitu saja? Tidak mau, jangan mau. Mau ya Allah, takdirkanlah hamba untuk bisa bertemu Nabi. Takdirkanlah hamba untuk bisa menyentuh, untuk bisa berdiam di hadapan makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Ya Allah, jadikan aku ini seorang hamba yang patut untuk mendapatkan undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dengan kecintaanku sekarang yang walaupun ini banyak lalainya, ya Allah jangan jadikan ini sebagai problem hijab aku dengan Nabi Muhammad. Dan berikan sebuah kegampangan dan kemudahan aku menggapai itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah Allah berkehendak, kalau sudah itu panggilan Nabi, jangankan Anda yang memiliki harta, orang yang tak memiliki harta pun dia bisa berangkat. Karena apa? Itu panggilan Nabi Muhammad. Sertakan kita sebagai mereka yang diundang Nabi. Maksudnya apa? Jangan pernah kita merasa cukup dengan baik, dengan kebaikan. Oke, sampai sana. Sampai didikan yang diriwayatkan oleh Sayyid Al-Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan apa? Ketika anak-anak itu sudah baca salawat, ya Allah anak kecil, baca salawat kamu nak setiap hari, baca salawat 1000 kali. Kenapa bu aku harus baca salawat? Karena salawat ini adalah sebuah pujian kepada Rasulullah, sebuah doa kepada Rasulullah sehingga Rasulullah senang. Oh ya bu, sampai kapan bu aku baca ini? Sampai engkau bisa bermimpi bertemu Nabi. Ini anak umur 5 tahun, 6 tahun, dia baca salawat. Anak yang polos. Tiba-tiba subhanallah, anak yang polos itu bermimpi Nabi. Dia ketik datang ke ibunya. Ibu, saya sudah mimpi Nabi. Sudah berhenti ya salawat? Jangan, baru mimpi. Nah, teruslah salawatmu sampai engkau bertemu langsung dengan Nabi. Wah, sehingga apa? Diriwayatkan orang-orang seperti itu yang ada di Tarim tidak tumbuh jenggot dan kumisnya kecuali mereka sudah jadi wali semua. Karena didikannya seperti itu dari kecil. Nah sekarang kita mulai mengolah hati itu. Mulai kita mempertanyakan sejauh apa kita dari Allah. Kita seorang pendosa. Jauh kita dari Allah. Maka dari itu ketika kita pertanyakan diri kita dengan i'tiraf bahwa tidak akan sampai seorang hamba kepada Allah dan makam tinggi kecuali dengan i'tiraf. Apa i'tiraf? Kenali dirimu bahwa dirimu pendosa. Mereka wali-wali itu, ulama-ulama besar, ketika antum akan meminta doanya, pasti mereka akan katakan apa? Aku tidak punya apa-apa. Mereka merasa seakan mereka salah. Nah, salahkan diri untuk Allah itu betul. Salahkan, ya Allah aku telah melakukan ini. Ya Allah, saya minta ampunan, saya minta pengampunan, saya minta pertaubatan, saya minta istighfar kepadamu. Sehingga apa? Ketika dia baca astagfirullah, tak terasa air mata mereka menetes. Karena benar-benar penyesalan mereka, karena ingatan memori mereka ketika mereka jauh, dan subhanallah syahadu mereka ketika dia dekat sudah dengan Allah. Allahur Rahim, Allah Maha Pengasih. Allah memberikan kesempatan sebesar-besarnya Anda untuk menggapai apa yang Anda inginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, nyaman gak ada? Nyaman, ini ibadah nyaman. Maka dari itu senyaman-nyamannya harus disamai ataupun dibarengi dengan sabar. Untuk apa? Untuk menggapai hasil yang lebih optimal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada, Beb. Kami sudah mengerti semuanya. Takbir. Allah Akbar. Minum dulu kopinya. Nah, sehingga sudah selesai. Nah, di sini kita terakhir kutip. Kita ambil contohnya. Ini Nabi. Kuntu ma'an Nabi. Ini Auf bin Malik mengatakan. Fastaka lailatan, satu malam. Di satu malam, di heningnya malam, aku bersama orang yang aku cinta. Aku mendampingi orang yang aku bangga. Aku mendampingi orang yang akan menjadi penolongku di akhirat, yaitu Rasulullah. Ini cerita Sayyidina Auf bin Malik. Lailatan fastaka. Entah aku teliti orang yang aku cinta itu, aku perhatikan dia keluarkan siwak dan dia menggunakan siwak itu. Setelah beliau bersiwak, aku lihat beliau mengambil air untuk berwudu dan beliau berwudu dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keutamaan dia berwudu. Setelah itu aku lihat beliau mempersiapkan tempat ibadahnya untuk menunaikan salatnya. Faqumtu ma'ahu. Aku hampiri beliau karena beliau akan melaksanakan ibadah yang besar dan tidak ada seseorang yang mulia, tidak ada salat yang istimewa kecuali salat itu bersama orang yang aku cinta, itu Nabi Muhammad. Kata orang ini. Maka aku datang, aku berdiri di sampingnya. Fabada'a. Maka beliau memulai salatnya dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Fastaftahal Baqarah. Setelah beliau membacakan Fatihah, aku dengar suara merdu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Setelah panjangnya surat Al-Baqarah, beliau tidak hanya membacakan sekedar bacaan saja. Kenapa? Ketika beliau sampai di satu ayat yang menerangkan tentang bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka beliau seraya berhenti, wakaf berhenti, dan beliau meminta kepada Allah, berdoa. Walaupun doa tersebut tidak harus dan tidak terucap, cuman aku mengerti bahwa berhentinya beliau ketika beliau setelah membaca surat Ar-Rahmah, beliau berhenti dalam keadaan meminta kepada Allah. Wala yamurru bi ayati adzabin. Dan ketika beliau membaca ayat dan subhanallah ayat tersebut menunjukkan bagaimana pedihnya azab Allah, dia pun berhenti. Fata'awwadha, dan beliau meminta ampunan dan perlindungan dari azab Allah. Jadi pantas. Tuh lihat ulama-ulama kita ketika membaca Al-Quran, bukan hanya dia membaca, melainkan dia telaah bacaan tersebut sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dari kehadiran kami bersama ulama-ulama tersebut di Tarim, beliau tak sengaja meneteskan air mata dan kadang bacaan tersebut diulang-ulangi untuk lebih melekat ke dalam hati seseorang tentang bagaimana rahmatnya Allah bagi mereka yang ingin dekat kepada Allah, dan juga hati-hati dengan kepedihan azab Allah bagi mereka yang tidak ingin dekat. Dia acuh tak acuh. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Thumma raka'ah, dan beliau ruku'. Famakatha raki'an biqadri qiyamih. Beliau ruku' sama seperti durasi panjangnya beliau membaca surat Al-Baqarah. Dan yang diulang jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah, yang diucapkan oleh beliau yaitu bentuk-bentuk pujian-pujian kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah, Dzil malakut, Dzil. Kalau saya sebutkan ini ya panjang lagi. Jadi ini merupakan pujian, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluarkan pujian tersebut dalam rangka syukur beliau bahwa beliau telah diberikan kesempatan dan kenikmatan yang begitu besar dari Allah kepada beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersujud, dan seperti itu sujudnya. Dan ini melihat bagaimana porsi beliau, yaitu orang yang kita cinta, ketika ingin menggapai apa yang beliau inginkan dari ridhonya Allah dan cintanya Allah kepada beliau. Dan mudahan ya Allah
dari kemuliaan kita nyebutkan sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gelontorkan, Allah limpahkan kepada kita anugerahnya, Allah limpahkan kepada kita keberkahannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan yang singkat ini untuk menjadi kunci dari perhatiannya Nabi kepada kita. Sehingga ya Allah, kami mengharap dosa-dosa kita Allah hapuskan, dosa-dosa kita Allah ampunkan, dosa-dosa kita Allah hilangkan, sehingga Allah gantikan dosa tersebut dengan pundi-pundi pahala. Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dosa tersebut dari pundi-pundi anugerah yang Allah berikan karena kita cinta kepada nabinya. Sehingga ya Allah, kita meminta kepada kita, berkahkan juga, bukan hanya kita memiliki orang yang kita cinta. Sehingga ya Allah, dengan kemuliaan-Mu dan kemuliaan Nabi-Mu, berkahi mereka yang kami cinta, berkahi umat muslimin. Dan ya Allah, jadikan ini sebagai sebuah doa dan momen yang tepat untuk menjadikan kami adalah orang yang ingin dekat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, kami bukan hanya orang yang melihat bagaimana saudara kami menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji, mereka bisa dekat menjadi tamunya Rasulullah, maka ketahuilah ya Allah, kami cemburu dengan hal itu. Kami cemburu dengan hal itu. Ya Allah, mudahkan kami juga untuk berangkat ke sana. Mudahkan kami untuk menggapai ridha-Mu. Kami tahu bahwa ucapan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah berbohong dan tak pernah berdusta, bahwa Nabi telah menjamin syafaat bagi mereka yang telah menjadi tamunya. Ya Allah, jadikan kami tamu mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kami minta kepada Allah juga, mudahan kita seberatan diselamatkan dari mara bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala juga bukakan selebar-lebarnya pintu rezeki kita, rezeki dunia, rezeki akhirat, dan kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan bosankan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Selesai pengajian kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas disimaknya sesi pematerian dari Syama'il Muhammadiyah, walaupun singkat, mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wabarakatuh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina